Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly Puspitasari, MPMA 1A020067, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Baiklah, yang pertama, sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar dalam menjelaskan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3 macam, yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis atau sunnah, 3. Ijtihad. Kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Kedudukan Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. 3. Keistimewaan atau bukti kebenaran dan keutamaan mempelajari Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, mengatur hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaannya, dan juga antar makhluk dengan Sang Pencipta. Kitab mulia ini bahkan tidak akan sanggup ditandingi oleh teknologi apapun di masa yang akan datang. Tentunya tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak membacanya. As-Sunnah dan pembagiannya. As-Sunnah secara bahasa etimologi adalah jalan peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis, yaitu qorib artinya dekat, jadid artinya baru, dan khobar yang artinya berita atau warta. Sedangkan sunnah menurut istilah syara adalah artinya segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, sifat, atau pengakuan. Pengertian as-sunnah secara terminologi juga bisa dilihat dari 3 bidang, yaitu 1. Menurut ulama ahli hadis, 2. Menurut ulama usul fikih, 3. Menurut para ahli fikih. Selanjutnya, pembagian as-sunnah. As-sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahli di atas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Seluruh ulama dan umat muslim telah menyepakati bahwa kedudukan as-sunnah dalam Islam adalah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran dan as-sunnah merupakan sumber hukum Islam yang harus diikuti oleh umat manusia agar memperoleh petunjuk di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Beberapa fungsi as-sunnah terdapat di Al-Quran, yaitu 1. Memperkuat hukum dalam Al-Quran, 2. Menjelaskan atau merinci isi Al-Quran, 3. Menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad itu menjadi penggerak yang sangat diperlukan dalam sejarah perkembangan hukum syara yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan ijtihad dalam sejarah pemikiran Islam. Ijtihad telah banyak digunakan. Ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki digunakannya ijtihad. Dari ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih kurang 500 ayat menurut pemikiran ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah. Ayat-ayat tersebut pada umumnya terbentuk teks-teks dasar tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud, rincian, cara pelaksanaannya. Untuk itu, ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi dan kemudian para ulama. Penjelasan oleh para sahabat dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi, kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.